Mungkin boleh nih Ya. sedikit sneak peek tentang bisnis modelnya Akra di garis besarnya nih untuk teman-teman di sini. Ya, Oh silakan iya, Pak Suraj. thank you Teresia. Ya, Iya, mungkin banyak teman-teman yang sudah join call ini mungkin udah kenal dengan Akra, atau mungkin saya lebih baik introduce AKR Corporindo. Udah 62 tahun ya sejak AKR iya, Corporindo udah ada di Indonesia. Itu mulai dari satu perusahaan yang kecil dengan trading and distribution, tapi sekarang AKR udah jadi satu perusahaan yang paling besar untuk distribusi, trading and distribution untuk kimia dasar dan juga untuk BBM. Sebagai ilustrasi, AKR adalah yang di private sector ya, yang paling besar di BBM untuk distribusi bahan baku, bahan energi seperti BBM, solar, dan juga sekarang udah masuk di retail dan juga buka banyak pompa bensin. Semua business model AKR saya bisa bilang adalah supply chain logistik lah, yang mana AKR sediakan end-to-end supply chain solution untuk customer di industrial dan juga untuk retail untuk dapat bahan baku dan juga energi. Dan AKR sudah bangun infrastruktur di semua tempatnya di Indonesia. Sekarang operasi dari 15 pelabuhan di Indonesia, yang mana kita sudah bangun infrastruktur seperti pelabuhan, juga ada terminal atau mungkin storage ya, termasuk truk dan juga armada kapal yang bisa deliver produk-produk. Kita mulai dari Sumatera sampai Papua, kita ada distribusi bahan kimia dan juga untuk BBM. Tapi perusahaan ini selalu ada transformasi juga, lihat banyak peluang, dan sekarang udah masuk ke bisnisnya kawasan industri terintegrasi, namanya JIPE, Jawa Pak. Integrated Industry and Port Estate. Dan sekarang banyak teman-teman udah lihat juga ada pompa bensin hijau yang baru ya di Jakarta, Surabaya, dengan BP, ya dengan mereknya BP AKR. Itu juga adalah joint venture antara AKR Corporindo dengan perusahaan Inggris namanya BP ya. So basically AKR adalah provider of logistics and supply chain solution di Indonesia. Oke, thank you Pak Suraj untuk pengenalannya. Jadi summary, jadi AKR ini menyalurkan bahan kimia dan bahan bakar bahan Minyak, BBM ya Pak ya betul. melalui rantai distribusi dan logistik. Dan menariknya belakangan ini juga sudah merambah ke bisnis kawasan industri. Ya Pak, nah yang Betul. menarik nih, kita tahu Akra itu perusahaannya yang kita kenal itu punya konsisten growth ya Pak ya. Ya. Jadi untuk tahun 2021, apalagi ini dari bottom line-nya, growth-nya tumbuh secara signifikan ya Pak ya. Bahkan bisa bertahan Pak selama pandemi COVID. Nah kira-kira boleh nih Pak diceritakan pencapaian Akra di tahun 2021 dan kira-kira revenue breakdown-nya itu kayak gimana ya Pak? Ya. Perusahaan seperti AKR ya itu adalah perusahaan yang butuh sehari-hari lah. Kalau kita mau lihat yang BBM seperti solar atau mungkin gasolin itu butuh waktu mungkin ya pandemi juga. Dan juga seperti kimia dasar juga itu adalah bahan baku untuk produksi banyak produk termasuk consumer product juga industrial product. So AKR dalam pandemi juga sudah growth-nya lumayan bagus, dan seperti tadi bilang profit growth-nya AKR dalam waktu 2 tahun terakhir ini udah 55% naik daripada tahun 2019. Dan di tahun 2021 juga laba bersih AKR sudah naik 20% menjadi 1,11 triliun rupiah. Dan pendapatan AKR juga udah naik 45% dalam waktu tahun 2021. Ini semua growth-nya dari mana? Satu yang mungkin yang produk-produk seperti BBM, solar, dan juga fuel oil semua, itu banyak yang butuh adalah di pertambangan. Seperti kita tahu sekarang harga mineral, batu bara, nikel, semua udah naik. Dan produksi di Indonesia juga sudah naik ya, sangat cepat. Dan itu semua butuh solar. Untuk ini AKR dalam tahun 2021 dan 2020 juga volumenya sudah meningkat signifikan. Yang kedua, Indonesia sekarang ada banyak perkembangan terkait dengan smelter ya. Indonesia bangun banyak smelter untuk kemurnian dan juga di
downstream integration ya. Itu kalau smelter itu butuh banyak chemical juga. Dan juga ada demandnya sekarang setelah pasca pandemi, banyak industri sudah mulai operation. Sekarang kita lihat volume chemical juga udah naik. Dengan ini satu harga mungkin volume petroleum naik dan juga volume chemical juga tahun 2021 naik juga. Tadi saya bilang pendapatan naik 45%, itu juga adalah kontribusi dari harga. Misalnya kita tahu harga minyak sekarang udah lonjat sampai lebih dari $100 ya. Mungkin tahun lalu udah 40 sampai $60. So harga minyak juga naik dan juga chemical juga naik signifikan. Lebih dari 2 kali lipat daripada tahun 2019. Semua ini kontribusi ke growth-nya revenue dan juga profit. Tapi saya mau kasih tahu satu hal yang mungkin kita harus mengerti. AKR sebagai distributor atau mungkin supply chain ya, kita gak ambil posisi. Banyak trader, kita lihat yang kondisi mungkin harganya naik, dia ada posisi, mungkin bisa labanya naik signifikan. Tapi kenapa AKR selalu growth-nya stabil dan juga growth terus, kita gak ambil posisi di harga. Kita selalu pakai formula yang mana harga-harga apapun bisa pass through dan margin AKR itu stabil per rupiah liter atau mungkin ke persentase. Untuk dengan ini, kita lihat AKR dalam tahun dari 2005 sampai 2021 ya, growth-nya lumayan, CAGR-nya double digit terus. Ya harga minyak mungkin ada $100 atau $30 atau $20. Seperti di tahun 2020, hampir berapa hari ya, minyaknya udah minus kan. So AKR khawatir, kalaupun harga naik turun kita pass through. Oke, jadi AKR resiko terhadap fluktuasi dari harga minyak itu sangat minim ya Pak ya berarti. Betul. Ya kita pakai formula. Berarti Pak, jadi maka itu AKRA itu bisa dibilang perusahaan yang lumayan stabil ya Pak ya dari sisi pendapatannya. Itu juga tersumbang dari tadi Pak untuk revenue breakdown-nya jadi dari BBM ya Pak yang paling besar ya. Ya 75% dari pendapatan AKR itu dari BBM, sekitar 15% dari kimia dasar, sisanya dari logistik dan kawasan industri. Ya masih 75% dari pendapatan dari BBM, betul. Oh iya Pak. Nah jadi seperti yang correct me if I'm wrong ya Pak. Nah kan kalau di bisnis distribusi nih marginnya nggak terlalu besar nih ya Pak ya. Maka itu AKRA itu lumayan stable. Nah jadi kira-kira apa sih yang jadi strategi untuk AKRA untuk meningkatkan revenue-nya untuk tahun ke depannya dan adakah strategi diversifikasi lainnya gitu? Ya, mungkin yang kita harus lihat di trading and distribution selalu lihatannya margin tipis ya. Tapi itu adalah volume game. Ya, mungkin yang penjualan volumenya mungkin lebih dari 2,5 juta kiloliter untuk BBM yang kita jual produknya chemical lebih dari 1,5 juta metric ton, itu adalah volume game. Dan juga meningkatkan profit dia adalah dari volume, bukan dari trading and distribution position itu. So, lalu AKR lihat gimana bisa meningkatkan volume penjualan BBM dan juga chemical. Tadi seperti saya bilang, yang konsumen banyak untuk BBM adalah pertambangan, CPO plantation, atau mungkin bunker, kapalan gitu kan. So, kalau sekarang kita lihat di tahun 2022 juga, harga batu bara, nikel, dan juga mineral sudah cenderungnya tinggi kan. Dan banyak produsen mungkin di mining company di Kalimantan, Sumatera, sudah mulai meningkatkan volume penjualan dan juga mining activity. Itu semua butuh banyak solar. So mudah-mudahan dengan yang kondisi komoditas sekarang lumayan positif ya, akan juga lihat trennya untuk penjualan BBM naik terus. Even di kuartal 1, kita lihat trennya bagus untuk penjualan BBM seperti biosolar ya. Yang kedua juga tadi saya bilang mengenai chemical, kimia. Kimia juga adalah yang bahan baku untuk produksi banyak produk-produk. Sekarang kita juga lihat double digit growth di produknya kimia juga. Dengan ini tujuannya kita lihat volume di tahun 2022 juga bisa meningkat. Yang kedua adalah sekarang strategi AKR gimana bisa grow sustainability ke depan. Itu juga adalah dari project Java Integrated Industrial and Port Estate.
ini adalah proyek yang paling besar di Indonesia ya, yang sudah Ya. integrasi dengan kawasan industri, termasuk pelabuhan dengan utilitas dan semuanya. Ini lebih Mm-mm. dari 3.000 hektar. Dan sekarang tahun 2021, JP sudah menjadi kawasan ekonomi khusus atau Special Economic Zone. Cuman di Jawa ada dua, Kendal dan Gresik. Dan sekarang kita udah lihat yang penjualan lahan dan juga income dari recurring income ya, itu meningkat terus. Tahun lalu kontribusi dari JP itu sekitar 13-14% dari laba kotor. Tahun ini prediksi saya itu bisa lebih dari 25% dari laba kotor adalah dari JP. Dari mana itu growth-nya? Oke. Ya. Satu, tahun ini kita ada rencana planning untuk jual lebih dari 40 hektar tanah. Tahun lalu kita jual 14 hektar. Tahun ini already sudah ada berapa tenant yang sudah hampir selesai ya negosiasi kontrak. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah already tanda tangan kontrak jual beli tanah hampir 40 hektar. Yang kedua, kita udah lihat juga proyek Freeport Indonesia ya. Itu bikin smelter tembaga yang paling besar di dunia itu di JP. Oh, Ini proyeknya Copper Smelter juga udah tanda tangan lease agreement dengan proyek JP untuk 80 tahun. Kita juga dapat income dari lease income. Nanti juga kita ada income dari utilitas, pelabuhan, dan logistik. Dengan ini semua tahun 2022 juga kita yakin bisa growth-nya sekitar 15-20% profit growth di tahun ini. Dan oke. di quarter 1 mungkin baru selesai ya Maret. Nah, saya bisa lihat juga outlook-nya atau mungkin calculation first look ya. Itu juga bisa menjadi quarter yang record quarter untuk profit AKR. Banding dengan tahun lalu, tahun ini mungkin profitnya lumayan bagus. Dan on track lah untuk reach target tahun ini lebih dari 20% profit growth. Oke, menarik banget nih ya Pak Suraj. Jadi, walaupun untuk saat ini mungkin dari industri dari JP ini masih penyumbangan terhadap revenue-nya masih kecil ya, tapi kita lihat growth-nya itu masih a lot of room untuk growth-nya ya ke Betul. depannya. Tadi saya Nah, bilang kalau trading and distribution marginnya kecil, tapi di JP marginnya luar bagus itu. Lebih tinggi. oh iya, Kalau jadi kalau penjualan di tanah, utilitas itu marginnya bisa antara 25-30%. Oke, jadi yang kayak tadi Pak Suresh bilang, kalau di trading and distribution itu strateginya itu berarti di volume growth ya. Betul. Apalagi dengan segmen Afra yang tadi banyak di pertambangan, demand growth-nya, jadi itu ada di volume ya. Nah, Betul. kalau yang saya lumayan penasaran nih untuk JP ini, kan udah berstatus KEK nih ya, kawasan Betul. ekonomi khusus. Nah, Ya. ini apa saja sih benefitnya dan seberapa menarik untuk tenan-tenan untuk melirik JP sebagai pilihannya gitu, Betul. Pak? Ya. Pemerintah punya strategi untuk promosikan Indonesia sebagai destinasi untuk investor. Kalau mungkin Indonesia menjadi satu negara yang bisa menarik investasi dari luar negeri atau dalam negeri, harus ada beberapa fasilitas seperti pajak, mungkin apa namanya fasilitas untuk ease of doing business dan semuanya. Untuk itu dia pemerintah tentuin berapa lokasi di atau kawasan industri di Indonesia sebagai KIK. Mungkin ada 18 kawasan industri yang sudah tentuin sebagai KIK. Apa itu KIK-nya? Kalau dapat fasilitas KIK, tenant kita bisa langsung dapat benefit dari fiskal. Gak usah bayar pajak untuk 10-20 tahun. Bebas pajak, itu corporate tax gak ada. Yang barangnya mau impor ekspor, gak usah bayar biaya cukai, gak usah bayar PPN gitu. So lebih kompetitif bandingin itu. Yang kedua, dengan KIK sudah ada administrator yang sudah ada kantornya di JP. Itu langsung keluarin semua izin. Ya kita tahu lah banyak orang komplain ya di Indonesia kalau mau bikin industri, wah harus lari ke satu tempat ada banyak izin kan. Kalau di KIK, administrator KIK keluarin semua izin one stop. So langsung dia masukin ya dalam waktu 5 hari, 10 hari udah dapat semua izinnya gitu. Dan bisa mulai operation. Yang ketiga, tanah di KIK itu bisa dapat HGB sampai 80 tahun. Biasanya di kawasan industri cuma dapat 30 tahun. Kalau di kawasan industri JP sekarang selain dapat fiscal benefit seperti pajak, ease of doing business, juga dapat HGB sampai 80 tahun. Itu menarik untuk investor yang mau masuk ke JP.
Untuk ini kita lihat sekarang demand-nya tanah di JP udah meningkat signifikan. Yang kedua Oh, adalah JP adalah salah satu kawasan industri yang sudah integrasi dengan pelabuhan. Misalnya kita lihat di Cikarang, Karawang, semua itu kan, pelabuhannya Tanjung Priok, 60-70 kilo dari kawasan industri. Cost logistiknya mahal sekali. Kalau di JP sudah ada kawasan industri yang sudah integrasi dengan pelabuhan, sudah ada langsung jalan akses ke jalan tol dan kereta. Itu yang menjadi satu kunci kenapa JP bisa menjadi satu kawasan industri yang banyak investor udah mulai pilih. oke, jadi dengan JP menjadi kawasan ekonomi khusus ini membuat ease of doing business ya untuk Betul. tenan-tenan ya ke depannya ya. Oke, dan jadi kompetitif juga nih ya. Nah, Pak Suresh, tadi kan kata Pak Suresh, ini kan JP ini kawasan industri terluas ya, yang di Jawa Timur juga sebesar 3.000 hektar. Wah, itu luas Betul. banget ya. Nah, kira-kira untuk pembagiannya industri apa yang jadi inceran dari Akra, dan untuk saat ini okupansinya sudah kira-kira di berapa persen ya, Pak? Ya, itu Java Integrated Industrial and Port Estate atau singkatnya JP, itu terdiri dari 3 aspek. Satu adalah kawasan industri dengan luasnya 1.760 hektar. 1.760 hektar. Pelabuhan itu 400 hektar. Besar itu juga. Dengan luasnya itu juga besar. Dan juga ada untuk komersial dan residential sekitar 800 hektar. Sampai 1.800 plus 400 plus 800, 3.000 hektar. Dan kawasan ekonomi khusus itu udah 2.170 hektar itu. So basically, kalau pelabuhan, kita kerjasama dengan Pelindo. Ya, Pelindo itu ownernya 60% di pelabuhan, AKR 40%. Kalau di kawasan industri terbalik, AKR 60, Pelindo 40%. Kalau yang residential dan commercial itu dari AKR Land, yang bukan listed. So basically ini adalah integrasi. Kita lihat mungkin di China atau mungkin dilihat di Thailand, Vietnam, ini adalah konsep yang bikin di kawasan industri. Kenapa Indonesia mungkin dulu ya logistik costnya mahal, Bapak Presiden sampai Menteri Keuangan, juga Menteri BUMN semua bilang ke logistik cost Indonesia udah hampir 26% dari GDP. Kalau lihat di Jepang cuma 7-8%. Kenapa? Itu logistik costnya jadi mahal. Kenapa? Itu tidak ada integrasi dengan pelabuhan, jalan tol dan semuanya. Ini konsep seperti JP menjadi satu konsep yang bisa kurangin cost logistik, yang juga ada utilitas seperti listrik, air, gas, semua sediakan di JP. So basically konsep ini udah master plan dari Jepang ya, dari Nippon Koi dari Jepang, dan sudah operational dari sejak tahun 7 tahun. Ya, so sekarang di JP sudah ada 16 pabrik yang besar yang sudah masuk. Ini pabriknya adalah seperti di kimia, juga ada Sari Roti punya pabrik yang paling besar di Jawa Timur di JP. Sekarang ada Jarum Group sudah ada, juga ada Unichem dan macam-macam. Tapi yang paling anchor tenant adalah Project Freeport. Yang Freeport Indonesia, dia bangun smelter tembaga di JP dengan luas tanahnya 100 hektar. Dan juga dia butuh 85 hektar untuk lay down. Artinya dia butuh 185 hektar. Ajaklah di Jawa Timur mau dapat 185 hektar gak gampang. Ya, kita already sudah kasih tanah ke Project Freeport dan sekarang sedang bangun. Ya, mudah-mudahan di tahun 2024 ini project Freeport Tembaga Smelter sudah mulai operation, dan juga dia mau bangun projectnya Precious Metal Refinery seperti emas dan silver dan semuanya. Untuk AKR, apa yang benefitnya dari project seperti copper smelter ini? Satu, kita dapat revenue dari tanah, ya, rental tanah setiap tahun kita dapat. Kita udah tanda tangan kontrak 80 tahun, setiap tahun kita dapat income. Yang kedua, dia juga butuh pelabuhan. Ini konsentratnya mau bawa dari Papua ke Gresik. Dia butuh pelabuhan, kita dapat income dari pelabuhan. Dia butuh listrik. Ya, butuh 107 MW ya, basic. Kita already sudah tanda tangan kontrak dengan PLN, yang mana JP yang mungkin beli listrik dari PLN untuk supply ke Freeport.
So konsep JP adalah bukan seperti kawasan industri lain yang mana kita cuma jual tanah doang. Ini adalah konsep yang kita bisa dapat recurring income. Ya, kita dapat income dari penjualan lahan atau rental income, tapi juga dapat income dari logistik, dari supply kimia, supply listrik, air, gas gitu. Ini adalah konsep yang kita buat sekarang. Dan dengan 40 hektar kalau bisa jual di tahun 2022, estimasi saya adalah lebih dari 25% dari laba kotor AKR tahun 2022 itu dari JP. Tahun lalu 13%. So basically 13%. ada growth-nya. Ya. Jadi targetnya sekarang di 25%. 25% ya. Betul. Oke. Dan Jadi tadi saya bilang 40 hektar kita hampir udah selesai agreement untuk jual tanah itu hampir selesai. Masih ada berapa tahap ya, tapi mungkin di dalam waktu dekat already kita udah tanda tangan 40 hektar untuk tahun ini. So mungkin aman lah kalau saya bilang tadi estimasi saya. Jadi Pak, itu untuk diproyeksikannya untuk berapa tahun ke depan dan porsi pendapatan dari JP ini itu akan menjadi berapa untuk menjadi 25%-nya ini? Oh, itu untuk 25% tadi saya bilang 2022. 2022, berarti di tahun ini ya Pak ya? Kalau lihat yang 3 atau 5 tahun ke depan, kontribusi dari JP bisa menjadi 30% dari profit AKR. Kenapa? JP tadi saya bilang luas tanahnya besar. Kita ada land bank 1.000 hektar. Oke, kalau kita mau jual hampir 50 sampai 80 hektar aja setiap tahun, itu masih butuh sekitar 8 sampai 10 tahun untuk habisin tanah. Tapi dalam waktu itu, kita cari tenant-tenant yang butuh pelabuhan, listrik, air gitu, yang bisa jadi source untuk recurring income ke depan. Kalau kita bisa jual antara 70-80 hektar setiap tahun dan dapat recurring income, ya kontribusi dari JP bisa sampai 30% dari profit AKR. Oke, itu menarik sekali ya. Jadi untuk tahun ini aja itu udah akan udah ada growth ya dari JP-nya, dan untuk 7-8 tahun atau 10 tahun ke depan itu akan kontribusinya akan even lebih besar lagi ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, tadi berarti dari tadi yang menyumbang recurring income terbesar dari JP itu ada di Freeport ya Pak. Terus seperti ya customer seperti Freeport. Mungkin ada beberapa tenant juga. Barusan kita negosiasi dengan satu lagi klien yang juga butuh pelabuhan, juga butuh listrik air gitu. So seperti project copper smelter, ada banyak project lagi juga yang masuk ke JP yang bisa mungkin kita pilih customer seperti itulah yang butuh pelabuhan, listrik gitu. Kita nggak mau cari customer yang mungkin mau sepatu atau mungkin tekstil nggak. Kita mau cari yang mungkin heavy industry, chemical gitu ya. Oke, jadi akan utilize fasilitas yang ada di JP lebih much better ya. Betul. Listriknya juga ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Oke nih Pak, mungkin saya mau beralih sedikit nih Pak. Seperti yang kita tahu nih, Akra ini juga mulai merambah ke bisnis yang renewable energy ya kan Pak? Karena kita menuju net zero carbon di 2050 nih Pak. Nah kira-kira boleh nih Pak untuk ceritakan apa saja nih strateginya dan update progresnya Pak, dan seberapa besar nih impact-nya ke pendapatan AKR ke depannya? Ya, pasti. Kita juga dukung pemerintah punya program untuk decarbonize dan juga kurangin ya porsi dari fossil fuel seperti BBM atau apa. Tapi sekarang AKR sudah masuk ke bisnisnya retail. Ya, sejak tahun 2010 kita sudah ada di retail, yang mana kita jual BBM seperti solar pakai mereknya AKR ya. 130 SPBU, SPBN ada di Indonesia yang jualannya produk BBM lewat AKR brand. Tapi dari tahun 2018 kita sudah tanda tangan joint venture dengan BP untuk buka banyak pompa bensin BP di Indonesia. Seperti yang produk-produk yang jual di BP itu semua comply dengan Euro 4 atau mungkin yang kualitas gasolinnya lebih tinggi, RON 92, 95, 98 dengan teknologi yang kita bawa dari BP. Itu produknya adalah yang lebih environmentally friendly lah dan juga bisa kurangin emisi. So itu mungkin satu aspek. Yang kedua,
Di JP juga sekarang kita lihat prospeknya untuk renewable-nya luar biasa. Tadi saya bilang jumlah area di JP 3.000 hektar. Kalau kita mulai pasang solar panel di rooftop, di atap di roof itu ya, itu juga bisa produksi listrik dari solar ya. So already sudah ada pilot project yang sudah selesaikan di tahun 2021. Kita ada rencana untuk kerjasama dengan banyak pabrik di JP untuk produksi listrik dari solar panel juga, hampir 85 sampai 100 megawatt. Oke, yang ketiga, di JP kita nggak mau pakai batu bara untuk listrik. Kita ada power plant, tapi pakai gas. Gas lebih bersih lah daripada coal. So basically di JP kita mau pakai clean energy. Dan kita tanda tangan joint venture untuk gas juga. Keempat, JP master plan-nya bikin seperti tidak ada airnya buang ke laut atau ke mana. Semuanya kelola dalam kawasan industri untuk supply kembali ke industri. So we don't want to pollute. So basically dengan semua aspek ini, tadi saya bilang komposisi laba bersih dari AKR ya, sekarang lebih dari 85% dari trading and distribution. Dalam waktu 5 tahun ke depan, mungkin hampir 60-70% dari trading and distribution, tapi yang 30% dari segmen ini. Dan juga AKR sebagai perusahaan very conscious, dan kita selalu publish sustainability report dan ukur semua aspeknya energi ya. Jadi ini udah 9 tahun kita udah publish sustainability report, dan AKR sudah masuk di semua indeks ESG. Dan satu hal saya mau highlight juga, OJK di tahun 2021 luncurin satu site untuk ESG leader atau mungkin star company di Indonesian Stock Exchange. Dia pilih 7 company yang mungkin menjadi contoh untuk orang lain untuk lihat gimana mau laporan. AKR menjadi satu dari 7 ini. Dari 7, 5 adalah bank. Mungkin ada satu dari properti, satu Akra. So kita udah masuk dalam 7 perusahaan yang udah pilih OJK menjadi star company di OJK itu. Yang ketiga, kita juga udah masuk di indeks seperti Kehati Index, Kehati 45, IDX Leader Index, semua indeksnya udah masuk. Dan terus kita mau perbaiki dan juga laporannya untuk ESG kita upgrade. So basically we want to be up to untuk industry standard dan juga participate di kurangin carbon lah. Oke, menarik banget nih ya. Apalagi sekarang ada tren untuk investor itu menuju ke untuk invest di perusahaan-perusahaan yang ESG friendly ya. Ya, satu aspek yang mungkin dalam waktu 3-4 tahun. Kalau electric vehicle di Indonesia udah successful ya, pemerintah juga dorong banyak sekarang electric vehicle. Kita juga udah bicara dengan BP, yang mana di pompa bensin BP nanti sudah ada charging station juga. High power charging untuk mobil dan juga motor vehicle. Itu juga adalah satu konsep nanti kita bawa di SPBU. Biasanya untuk charging satu mobil itu butuh sekitar 30-40 menit. Waktu itu, ya orang bisa duduk santai, bisa makan, minum gitu kan. So selalu kita lihat di SPBU BP, ada kopi, ada makanan, ada Alfamart, ada yang Moshola, ada toilet. Seperti kita lihat di Eropa dan Amerika kan. Lalu kalau di pompa bensin ada facility fuel dan juga non-fuel. Nanti kita juga tambah di BP AKR itu electric vehicle juga dalam waktu dekat. So pasti itu juga bisa menjadi satu. Oke, menarik banget ya Pak. Untuk yang EV itu berarti secara untuk infrastruktur charging station-nya itu kira-kira dari implementasinya sudah kira-kira berapa lama gitu akan sekarang kan masih di penting adalah jumlah mobil di Indonesia lah. Sekarang masih sangat kecil ya, tapi dalam waktu dekat mungkin jumlah mobil di Indonesia bisa 25.000, 30.000 mobil gitu kan. Kalau itu ya, BP siap untuk masuk ke itu. So kalau lihat yang SPBU BP AKR itu luas tanahnya besar, 2.000 sampai 3.000 square meter. Dan punya banyak facilities di sana itu. Nanti kita ada rencana langsung pasang EV charger. BP sudah punya teknologi untuk charging vehicle-nya pakai 150 kW, 200 kW.
ya langsung itu bisa implement di Indonesia juga. So itu kita cuma tunggu aja waktunya. Waktu itu ada demandnya untuk charging ya, langsung kita masuk. Atau mungkin bawa battery swap juga bisa. Soalnya itu mungkin untuk sekarang masih takes time ya Pak ya. Mungkin jumlah mobil di Indonesia masih di bawah 2.000 gitu. Kalau ada population vehicle lebih dari 25.000, 30.000, itu menjadi apa namanya economical lah untuk implement itu. Ya. Jadi in the future kalau kita sudah siap dari infrastrukturnya semuanya udah siap, berarti dari BP juga sudah siap ya untuk memprovide dari luas. Betul. Kalau dari Eropa, baru saya lihat di India juga dia udah mulai masuk di electric vehicle charging. Di China juga BP udah masuk untuk electric vehicle charging. So kalau untuk Indonesia juga dia siap untuk masuk. Ya mungkin kita lihat aja waktunya mungkin itu. Iya waktunya. Dari Pak Suraj kira-kira ada kira-kiranya nggak Pak? Saya pikir 2024, 2025 itu bisa udah ada waktunya untuk masuk itu. Ya. Mungkin sekarang already sudah ada sekitar 28 pompa bensin BP AKR. Kita ada rencana untuk buka 350 dalam waktu 6-8 tahun ke depan. So basically di Indonesia nanti ada sekitar 350 pompa bensin dengan BP AKR. Dan selain jualan produk yang gasolin yang dengan tinggi, kita juga ada facility untuk listrik juga di situ. Oke, jadi itu untuk support infrastrukturnya untuk tren EV ke depannya ya. Jadi itu untuk 2 wheels and 4 wheels. Betul. Semua ya Pak. Iya betul. Oke, menarik sekali nih ya. Nah, untuk secara overall-nya Pak nih, kira-kira rencana AKR untuk future development-nya sehingga AKR ini bisa semakin menarik untuk investor, kira-kira apa Pak? Ya, mungkin kalau lihat yang untuk investor ya, sebagai perusahaan, AKR punya business model yang sangat kuat. Kalaupun harga minyaknya naik turun, kalaupun ada commodity price-nya naik turun, tidak ada risiko. Oke, kalau kita lihat yang bisnis tadi saya bilang, AKR adalah company yang trading and distribution. Marginnya selalu stabil. Dan juga itu growth-nya volume. So, tahun 2022 juga tadi saya bilang growth-nya bisa lebih dari double digit. Yang kedua, selain jualan produk ke industri, kita juga masuk ke retail. So, basically, we can increase our volume di retail juga. Yang ketiga, proyek seperti CIPE bisa kontribusi ke dalam waktu mungkin 10 tahun, 15 tahun, itu juga bisa jadi bisnis yang mungkin menarik untuk investor AKR. 4 adalah AKR punya cash flow yang cukup kuat. Tahun 2021, AKR generate lebih dari 2,7 triliun rupiah cash. Dan cash balance AKR sekitar 2,6 triliun. Untuk itu, kita punya debt equity-nya 0,02 kali. Bukan 200 kali, 0,02 kali. So, tidak ada debt di balance sheet. So, dengan ini, AKR bisa bayar dividen yang cukup menarik. Kita bayar lebih dari 50% dari profit sebagai dividen. Dan juga bayar dividennya 2 kali setiap tahun. So basically dividend yield AKR juga lebih dari 4%. Kalau lihat deposito kemarin saya tanya di beberapa bank 2,5%. Kalau dividen AKR lebih dari 4% yield. Iya, Pak. Dan juga tidak ada risiko. Commodity cycle kita udah lihat cycle-nya mungkin harganya $100, $20 atau mungkin $140 tidak pengaruh AKR. Dengan ini kita lihat yang perusahaan dengan business model yang sangat very tested, sudah uji coba. Kita punya market leadership. Kalau lihat yang BBM solar ya di Indonesia untuk industri, AKR market share-nya udah lebih dari 20%. Ketiga di bisnisnya seperti chemical, kita lihat growth-nya lumayan sekarang. Dan dalam waktu 5 tahun bisa double lah. So basically, if you look at even next year or 3 years or 5 years, AKR tetap bisa grow double digit. Tidak ada masalah. Dan semua investasi udah jalan. Bukan kita baru mau investasi. Already seperti Project JP udah 7 tahun sudah investasi. So basically ini semua projectnya udah mulai, ini adalah waktu panen lah.
Ini bukan Wah. waktunya untuk planning, ini waktunya untuk monetization. Mm-mm. Project-project ini bisa tuh. Oke, Dan jadi yang perusahaan nggak butuh ya, dana. Banyak perusahaan mau lakukan project-project besar seperti itu butuh right issue. Kita nggak ya. usah. Because kita punya balance sheet-nya 23 triliun rupiah asetnya. Tadi saya bilang net gearing-nya 0,02 kali dengan cash flow yang cukup. Kita nggak butuh right issue, kita nggak usah borrow banyak. Kita bisa pakai uang dari cash flow AKR dan juga dari penjualan lahan untuk project-project itu. Dan tetap bisa bayar dividen yang sangat menarik. Oke, jadi dari segi cash, dari segi laporan keuangan dan itu kita bisa lihat AKR itu is a very healthy company ya, dan setiap tahun itu Betul, betul. very stable ya. Jadi untuk Ya, teman-teman yang mau invest di perusahaan yang nggak bikin deg-degan gitu karena udah growth-nya udah stable, constant double digit ya Pak ya. Dan betul. yang menariknya adalah diversifikasi ya ke kawasan industri beberapa tahun Ya, ini. Dan ya. ini akan ada potential growth yang besar di tahun ke depan. Cuman ya kita harus update terus ya gimana mengenai kawasan industri ini ke depannya. Iya, betul. Ya. So kita ada berapa growth driver. Satu, trading and distribution tetap grow double digit. Retail, tadi saya bilang kita mau buka banyak pompa bensin di beberapa tempat dengan electric vehicle juga depan. Yang satu lagi aspek, sekarang kita udah masuk ke Aftur juga. AKR dengan BP sudah dapat INO, cuman salah satu perusahaan di Indonesia selain Pertamina yang ada INO untuk Aftur. Kita juga supply Aftur di Morowali, di Cibubur, dan semuanya. Yang keempat adalah kawasan industri JP. Itu selain cuma jualan tanah, kita juga dapat recurring income. Itu basically ada banyak growth driver lah untuk KKR. Ya. Oke, thank you Pak Suresh. Nah ini pertanyaan terakhir dari saya nih, dan juga teman-teman di sini banyak juga nih yang nanyain soal dividen nih. Tadi Pak Suresh sempat singgung ya. Jadi untuk tahun ini apakah AKR akan membagikan dividen, Pak? Ya, hari ini kita umumkan notice untuk RUPS ya. Tanggal 28 April kita mau undang untuk RUPS untuk tahun 2000, buku tahun 2021 ya. Nah, seperti tahun lalu juga kita bayar lebih dari 50% dari profit sebagai dividen. Ekspektasi saya, Board of Director AKR juga mau recommend bayar dividen lebih dari 50%. Sekitar 50% dari profit mungkin mau bagi sebagai dividen. Itu semua tergantung dengan approval dari RUPS lah. Ya, kalau dapat approval dari RUPS tanggal 28 April, mungkin di bulan Juni kita udah bagi dividen. Dan selain dividen final, nanti untuk dividen 2022 juga kita bayar interim dividen. Nanti pakai bukunya Juni. Mungkin di Agustus dapat dividen lagi. Oke, Selalu jadi ada 2 kali dividen. Ya. ada interim dividennya ya berarti ya Pak ya. Ya, kalau tahun ini juga kita growth-nya 20%, pasti yang amount yang kita bagi sebagai dividen juga naik. Ya. Oke, jadi buat teman-teman bisa tuh catat tanggalnya di 28 April ya. Itu untuk RUPS pengumuman dividen yang udah dapat bocoran nih dari Pak Suresh kalau dividennya payout ratio-nya tetap akan maintain ya di atas 50%. Betul. Oke, menarik banget nih. Nah, ini Pak Suresh ada pertanyaan dari teman-teman nih, ada satu yang menarik. Saya izin bacakan ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, ini ada yang tanya Pak, saya ingin bertanya apakah Akra tertarik untuk mengeksplorasi sumber energi alternatif terutama di wilayah IKN baru. Terima kasih. Ya, mungkin kita fokus dulu pertama di JP ya. Mungkin nanti saya bilang 3.000 hektar, kita mulai dulu proyeknya di JP dengan beberapa industri yang udah mulai masuk di situ. Ya, tapi yang proyek-proyek seperti AKR punya terminal di Sumatera, di Kalimantan, even di Sulawesi, semua tempatnya kita pakai mungkin solar juga untuk operation terminal atau mungkin operation juga. Tapi untuk investasi nanti kita lihat. Kita ada proyek yang besar di Gresik, yaitu kita bisa pakai. Selain untuk ke solar, nanti mungkin ada gas. Mungkin siapa tahu kita bisa bikin terminal gas juga, LNG. Itu juga adalah satu prospek yang kita bisa lihat, atau cold storage. Ada banyak prospek di JP juga. Oke, jadi fokusnya di JP dulu ya, karena itu masih potensialnya masih besar. Betul. Ya. Dan kita sudah ada UPTL, sudah dapat already izinnya sudah ada untuk 515 megawatt, sudah ada izinnya di JP.
So kalau kita produksi pakai renewable, langsung bisa supply. Dan banyak tenant-tenant yang baru mau masuk ke JP juga sekarang minta renewable. Masalahnya pemerintah juga kasih target 24%, itu harus dari renewable gitu kan. So sekarang ini adalah satu selling point untuk kawasan industri. Selain Oke, dengan dari, ya, ya dengan solar renewable yang tadi pas Suresh bilang dari solar panelnya ya ada yang dipasang di rooftopnya, apakah itu ya Pak? ya, nanti juga kita mau pakai gas, nggak mau pakai batu bara. Ada banyak yang investor-investor dari luar negeri juga. Satu tanya, oh itu listriknya dari mana? Itu dari batu bara. Oh nggak mau invest di kawasan industri. Oh ya. Dia mau lihat itu adalah dari gas kah? Itu ada dari clean energy kah? Ada renewable kah? Ya kita tick the box lah untuk tiga-tiga itu. Satu, Jadi, listriknya yang produksi itu dari gas. Kita nggak pakai batu bara. Dua, already kita udah mulai pasang solar panel. Yang ketiga, ke depan kita juga mau pakai banyak yang clean energy lah. Seperti di LNG atau apa lagi. Gitu. jadi itu faktor yang penting ya untuk menarik lebih banyak tenant ke depannya. Betul. Thank you Pak. Pak, ini ada pertanyaan lagi nih yang menarik juga nih Pak. Pak Suresh, kalau ada yang mau dijawab boleh juga Pak. Nih, ada pertanyaan dari Christian Saputra. Apa Akra ada rencana? Bukan ini. Ada pertanyaan dari ini. Apa hambatan dan peluang Akra di tahun berjalan dan di tahun 2023 mendatang? Ya, Kira-kira semua tergantung ya, dengan investment climate ya. Kalau yang investment climate seperti di Cipe, tahun lalu kita mau jual tanah, ada negosiasi dengan berapa tenant dari Jepang, China, Taiwan gitu kan. Orang nggak bisa ke Indonesia. Kalau mau masuk beli tanah luasnya 50 hektar, 100 hektar, proyeknya pasti 500 juta, 600 juta dolar, atau lebih dari 1 miliar dolar. Kalau dia nggak bisa datang ke Indonesia untuk lihat negosiasi, susah kan? Tapi dengan pemerintah sekarang udah buka semua, sekarang orang boleh masuk, Indonesia travel restriction sudah keluar ya. Pasti kita lihat ada banyak yang minat untuk masuk datang ke sini untuk selesaikan negosiasi. So dengan pandemik ya, sekarang travel restriction sudah keluar. Mungkin kita bisa lihat banyak investor dari luar negeri bisa ke Indonesia untuk finalize ya. So satu yang lebih bagus tahun ini. Nah, kalau yang hambatan lainnya kita akan lihat, tadi saya bilang kan, harga minyak atau $20 atau $100 tetap kita dapat margin rupiah per liter. Tidak ada masalah. Ya, itu semua ada formula, langsung pass through. Harga minyaknya 120 plus margin saya, itu aja business model. Besok kalau harganya turun ke $80, $80 plus margin saya. Gitu. So kita gak ambil risiko. Ya. Jadi, itu juga untuk chemical juga begitu. Harga chemical bisa naik turun, tapi kita dapat presentasi komisi dan fee-nya logistik. So, banyak perusahaan dia ada masalah untuk pass through kan. Harga bahan baku udah naik, tapi produknya nggak bisa naikin harga. Kalau di BPM, itu adjustnya setiap 2 minggu. So, tidak ada risiko sama sekali. Dan proyeknya seperti JP, nggak butuh banyak dana. Kita already sudah invest 8 triliun rupiah di proyek JP. Semuanya dari cash internal dengan debt-nya very low. So tidak ada masalah terkait dengan pinjaman atau mau cari dana, itu tidak ada. Itu cuman kita tadi saya bilang panen lah, ya, monetize dulu uang. Satu untuk bangun infrastruktur dan lain-lain. Yang kedua bagi dividen ke pemegang saham, itu aja. Ya. Oke, jadi dari segi revenue-nya sudah stable, resikonya sangat minimal ya Pak. Dan juga sekarang musim panen ya Pak ya. Jadi kita tinggal teman-teman investor bisa tidur nyenyak. Kita tinggal tunggu laporan keuangan berikutnya ya untuk lihat update dari AKR Korporindo-nya. Oke, thank you Pak. Waktunya mungkin untuk Pak Suresh mungkin ada 1-2 kalimat nih untuk teman-teman. Investor di sini sebelum kita akhiri nih Pak. Terima kasih ke Trimega dan dari saya untuk kasih kesempatan untuk AKR ya bisa explain mengenai business model ya sebagai perusahaan kita adalah distributor supply chain logistic company, bukan kita manufacturer atau refiner. Kita beli BBM atau chemical dari principal atau dari trader atau mungkin refinery di luar negeri atau dalam negeri. Kita supply ke customer sesuai dengan kebutuhan dia. So kita gak ambil risiko. Dan tahun ini lihatannya seperti di tahun 2020 dan 2021
dengan ekonomi sekarang udah mulai baik, dan mudah-mudahan dengan GDP-nya growth-nya lebih dari 5%, pasti permintaan barangnya kimia dan juga BBM terus di tahun 2022 meningkat. Dan even quarter 1 tadi saya bilang, itu bisa menjadi quarter yang record quarter untuk KKR. Ya, itu juga adalah estimasi saya share. Dan dengan ini, dan tadi saya bilang kalau negosiasi tanah untuk 40 hektar udah hampir selesai, pasti saya yakin tahun ini kontribusi dari GP juga bisa menjadi satu faktor untuk dorong profitabilitas AKR tahun ini. Dan bukan tahun 2022, saya juga lihat kalau 3 tahun, 5 tahun ke depan, AKR tetap bisa grow profitnya double digit sih. Dan bisa bagi dividen lumayan tadi saya bilang payout ratio-nya 50%, bisa tahan lah perkiraan saya itu. Thank you Pak Suresh. Ini ada komentar nih Pak. Thank you Pak Suresh, always doing perfect presentation ya. Thank you Pak, hari ini sudah memberi penjelasan yang memberi insight ya, dan pemaparannya sangat jelas untuk teman-teman investor di sini. Terima kasih Pak Suresh. Hopefully next time ada kesempatan lagi ya untuk update berikutnya lagi. Thank you Teresia. Thank you to everybody. Thank you so much. Stay safe ya. Thank you. Yeah, stay safe, stay healthy.